Edo, walau dibilang masih sangat muda, namun pengalaman dalam pendakian sangat sering dia lakukan. Selain hobinya, mencintai keindahan alam Nusantara adalah salah satu wujud kecintaannya untuk mensyukuri hadiah terindah dari Tuhan. Selain itu, Edo juga sangat peka masalah kebatinan, makhluk astral dan gangguan gaib saat menyusuri gunung juga hutan. Sudah hal biasa buatnya. Namun, di pendakian kali ini sangat berbeda ia rasakan. Karena disinilah pertama kali Edo akan menapakkan kaki di pendakian Kerinci dengan 3 sahabatnya. Sayangnya, pendakian kali ini Edo gagal menggapai ketinggian puncak Gunung Kerinci. 4 pemuda pendaki yang berasal dari Kota Lahat, Sumatera Selatan, melakukan ekspedisi menyusuri gagahnya gunung tertinggi di Sumatera ini. Pendakian Gunung Kerinci via Tugu Macan, Desa Kresik Tuwo. Di hari ini, alam sangat bersahabat. Cuaca yang cerah, langit biru berhiaskan beberapa awan-awan putih. Dengan menumpang mobil pick-up milik warga setempat, melewati perkebunan teh hijau yang sangat luas. Bahkan, tercatat kalau perkebunan ini merupakan perkebunan teh terluas se-Asia Tenggara. Setelah menumpang kendaraan warga, mereka melanjutkannya dengan berjalan kaki yang kurang lebih membutuhkan waktu 1 jam lamanya untuk mereka tempuh. Setelah sampai di pos pendaftaran pendakian, lalu mereka beristirahat sejenak dilanjutkan dengan ibadah di siang itu. Selesai beribadah, mulai rasa aneh menghampiri Edo. Merasa was-was juga cemas di pendakian kali ini. Sementara kegagahan Kerinci sudah berdiri di depan sana, menyambut dengan berbagai misterinya. Ah, kenapa ini? Batin Edo yang langsung menepiskan perasaan ganjil itu, ia gantikan dengan berdoa agar diberi keselamatan dalam pendakian sampai pulang nanti. Kami melakukan pendaftaran simaksi, mengikuti pengarahan dari tim SAR, juga penjaga setempat tentang rute keselamatan, pemahaman jalur, dan yang lainnya. Sampai itu semua selesai, dan pendakian yang akan dilakukan mereka berempat pun dimulai. Pendakian kali ini dilakukan di sore hari, dengan harapan dapat mencapai puncak di kala fajar, bersujud lalu menikmati bentangan keindahan alam Sumatera kala surya menyingsing. Pos pendaftaran mulai kami tinggalkan, menapaki jalur menanjak yang masih mudah dilalui, jalan dengan rumput di sisi jalan. Semangat itu kembali Edo dapatkan, semangat seorang pendaki yang haus menyusuri belantara. Mata Edo juga menyaksikan wajah-wajah sumringah ketiga sahabatnya, senyum bahagia dengan kobaran tekad yang luar biasa. Rasa kebanggaan yang tidak terucapkan melihat gunung yang dikenal sebagai atap Sumatera. Edo di pendakian kali ini terpilih sebagai sweeper, karena ini pertama kalinya dia akan melakukan pendakian Kerinci. Tujuan utama sweeper adalah ia yang berada di belakang dan mengimbangi langkah anggota di depannya. Ya, walau bagian terakhir menggapai puncak, tapi itu sudah ditunjuk mereka untuk menjaga rombongan. Firman yang merupakan leader tim menyerukan pertanyaan. Kita ngecamp di mana nanti? Terserahlah, yang jelas melewati pohon bolong dulu, kata Alex. Mereka berdua yang sudah mendaki ke sini beberapa tahun lalu, jadi masih hafal bagian rute jalur yang akan kami jelajahi. Oke, shelter 2 apa shelter 3 enaknya? Bebaslah, bebas. Sahabatku itu menyauti. Dia sama denganku, baru akan menginjakan kaki di tanah Kerinci. Obrolan mereka masih asik aku dengar. Terdengar semangat mereka yang membuat aku tersenyum. Kini, pintu R10 sudah berada di depan kaki. Dengan 4 tiang berwarna putih yang berhiaskan coretan nama pendaki sebelumnya. Seakan
itu menjadi papan untuk mengukir nama-nama pendaki tidak bertanggung jawab itu. Pendaki zaman sekarang bisanya mengotori, gumamku dalam hati. Atap segitiga berwarna hijau menuliskan, "Selamat datang wisata alam Gunung Kerinci di Taman Nasional Seblat." Sore yang berhiaskan sinar jingga di ujung cakrawala adalah sebuah saksi untuk kami berempat yang akan merasakan terjalnya medan pendakian, menyambangi keangkeran hutan ini. Dengan tekad yang berkobar, sampai datang 2 petugas untuk mengecek tiket masuk pendakian, melihat barang bawaan kami sedari logistik dan lainnya semua diperiksanya. Awal dimulainya sebuah petualangan baru buat Edo dan sahabatnya. "Selamat datang sahabat," Kerinci menyambut kita. "Kuatkan langkah, jaga perilaku juga iman, sampai kita sujud di puncak Kerinci," kata Firman. "Semangat kawan, semangat, gaskan!" Yang lain menimpali. Kalau sudah siap, kita mulai perjalanan. Kami berempat pun mulai melangkah menyusuri jalan, mengikuti jalur yang kini mulai meninggalkan pos R10. Masih terpampang keindahan alam di sisi kanan juga kiri. Hamparan perkebunan teh nan luas itu mulai samar terlihat, karena matahari yang akan segera menghilang meninggalkan hari. Kami memasuki pintu rimba, maka akan dimulainya pendakian yang sesungguhnya. Yang terpampang saat ini adalah trek yang menanjak dengan belantara di depan kami. Di sini, mental juga fisik akan mulai digembleng oleh alam. Rimba yang luar biasa ini masih menjadi habitatnya harimau Sumatera di gunung ini. Maka dari sini sampai shelter 1 sangat disarankan agar tidak beristirahat lama-lama. Jalur menanjak dengan bebatuan raksasa mulai kami jamah dengan segenap tenaga juga kemampuan diri. Seiring, beban akan sangat terasa berat karena semakin lelahnya memikul keril jumbo di punggung kami masing-masing. Doa yang terus terpanjatkan dalam hati terlantun tiada henti. Asma ilahi yang tersirat bersamaan dengan detak jantung ini. Mata menyaksikan rimba yang semakin tertutup gelap karena waktu memutar menggantikan siang tadi kini menjadi gelapnya malam. Headlamp mulai kami nyalakan, menyusuri gulita dengan mata gaib yang kini mulai terasa mengawasi langkah demi langkah mereka. Dengan melewati jalur rimba, kini mereka berempat tiba di pesanggerahan 1 untuk sekedar mengatur nafas dan meneguhkan beberapa air mengusir haus. "Kita lanjut lagi bro," ajak Firman. "Ayolah lanjut kita," jawaban yang masih terdengar kurang puasnya beristirahat. Memulai langkah dengan kengerian kelamnya malam di tengah angkernya rimba. Menjadi dorongan spirit sebuah bisikan hati yang menyerukan untuk melanjutkan perjalanan kembali. Di area ini memang sangat dilarang beristirahat lama maupun bersantai. Selain harimau yang masih berkeliaran, keangkeran hutan ini jangan pernah diragukan lagi. Alam menggelap, menandakan berlalunya waktu maghrib. Nanti sholatnya dijamak sajalah, bisik batin Edo yang merasa masih terbeban meninggalkan ibadahnya, yang menjadi hambatan karena jalur yang sangat menakutkan itu. Namun di saat malam peradukan dengan kelamnya, mulailah perasaan ganjil di benak Edo, dan mungkin yang lainnya juga ikut merasakannya. "Woi!" teriakan terdengar dari atas juga bawah jalur. Bahkan kini terdengar dari segala arah. Suara yang terdengar seperti suara pendaki lain yang berteriak memanggil. "Terus jalan, abaikan suara yang kalian dengar," ujar Edo memperingatkan rombongan yang terhenti karena suara yang berteriak dari mana-mana. "Ayo jalan semua, banyak berdoa," leader yang ikut mengingatkan rombongan. Langkah lelah namun tetap bergerak diimbangi dengan doa untuk mengusir gangguan yang kini mulai muncul mengganggu. Bebaun kelebatan hutan tercium kini, mulai menjadi bau yang busuk terbawa angin.
hingga tercium lalu hilang lagi. Itu pun segera tercium bau bangkai itu. Anjir, bau bangkai nggak kalian? Sudah, jangan diomongkan bro. Kalau kamu melihat atau merasakan yang tidak beres, diam saja. Sudah, jalan saja. Chef, tenang, berpikir positif. Tetap gerak. Oke. Mereka terus bergerak mengikuti langkah Firman yang menjadi pemimpin rombongan. Sampai terkadang terlihat bayang-bayangan yang terus melintas di sisi jalur. Beberapa kunang-kunang bergerak menuruni bukit dan disambut oleh kabut yang mulai bergerak menutupi pandangan kami. Suara ranting yang seakan dipatahkan pun mulai terdengar. Seolah tangan-tangan astral mulai datang untuk menciutkan nyali para pendaki. Kian bertambah kemelut gaib ditambah dengan berbagai macam suara silih terdengar. Bau bangkai yang mengganggu, mata yang menyaksikan langkah mereka di balik kabut. Seakan itu semua adalah sebuah bunga perjalanan yang sangat menyeramkan. Sampai akhirnya tiba di Saster Bangku Panjang. Langsung Edo lemparkan karirnya yang serasa berat dirasa sedari tadi. Disusul dengan hal yang sama oleh teman lainnya. Merebahkan badan, menghilangkan lelah. Badan yang sudah sangat lelah dan kepayahan. Mata ini mulai berat terbuka. Semilir angin seakan membelai untuk membawa ke alam tidur. Namun saat antara sadar dan tidak sadar, mata Edo melihat sebuah sosok pendaki yang perlahan mulai mendekat. Setibanya sosok yang diamatinya tepat di mana mereka beristirahat, pendaki wanita itu pun kini tiba di antara rombongan. Kak, gabung ya, aku sendirian nih. Buset, cewek sendirian naik gunung. Cewek solo hiking di Kerinci sangat tidak wajar dalam pikiran Edo, sembari melihat teman-temannya yang menganggap itu normal saja. Mari gabung saja yuk. Santai saja, ayo gabung kita. Edo hanya berpikir ini sangat aneh. Di tengah belantara, gadis datang sendirian. Sebenarnya, kamu ini makhluk apa? Edo membatin penuh tanya. Namun seketika, gadis itu melihat ke arah Edo dengan tersenyum. Namanya siapa? Pendaki dari mana? Aku Vika kak, dari Lahat. Nah, kebetulan dong, kami berempat juga dari Lahat. Memang Lahat di mananya yuk? Lahat kota kak. Ya sudah, bareng aja. Edo mulai membuka obrolan yang sedari tadi hanya terdiam dan merasakan ini sangat ganjil. Setelah dirasa cukup beristirahat, kini mereka mulai persiapan melanjutkan kembali pendakian yang tertunda. Kini dengan anggota tim yang bertambah satu lagi menjadi 5 orang. Posisi Edo yang masih tetap menjadi sweeper dengan kini Vika berada di depannya. Di perjalanan malam ini banyak menyimpan tanya dalam benak. Apa ini suatu kebetulan atau Vika ini? Pertanyaan terus saja muncul dalam pikiran hingga Edo mengarahkan headlamp-nya ke arah kaki yang berjalan di depannya untuk memastikan jika menapakkan kaki itu berarti manusia. Jika melayang jalannya, sudah jelas itu hantu. Namun saat melihat itu, tiba-tiba langkah kaki di depan itu terhenti, yang membuat Edo harus menabrak carrier bagian belakang gadis itu. Dia hanya menoleh memandang Edo dengan senyum sambil berkata, "Napakan kakiku bang?" Gelagapan dibuat oleh pengakuan itu. Salah tingkah tidak bisa berkata apa-apa, hanya membatin di dalam hatinya. Bukan sembarangan cewek ini, karena dia seakan tahu jalan pikiran Edo tanpa diucapkan. Hingga kulihat dia masih tersenyum dan mulai berjalan lagi menyusul teman yang lain. Pertanyaan dalam hati semakin bertambah dengan kejadian barusan. Misteri semakin bertambah dalam otak dengan kemunculan cewek pendaki ini. Kabut malam semakin pekat. Langkah kaki kian terasa sangat berat. Namun, langkah harus tetap dilanjutkan. Dinginnya embun malam yang menyusup masuk melindungkan sendi-sendi dalam diri. Malam yang masih menyusuri trek rimba membuat nafas ngos-ngosan. Terdengar hembusan mereka saling memburu.
Tenaga yang mulai lemah tidak segagah di awal pendakian tadi, membuat langkah semakin pelan terasa. Namun di saat mencekam seperti inilah, Allah menyerukan untuk manusia selalu memanjatkan doa pertolongan, diberikan kekuatan. Juga menjadi sebuah pelajaran jika manusia tidak akan pernah menjadi apa-apa tanpa tuntunan serta pertolongan Tuhan. Sungguh sangat membuat semakin kalut di pendakian Edo. Rentetan keganjilan yang dia rasakan sedari awal menginjakan kaki di tanah pos pendaftaran. Kini ditambah dengan sepenuhnya pertanyaan tentang gadis yang berjalan di depan kini. Mencoba membuang semua pikiran negatif itu dengan melantunkan asma-asma ilahi untuk penenang diri. Berjam-jam kami mendaki melalui kengerian malam ini. Akar pohon yang kini terlihat menjadi cakar-cakar astra raksasa. Pepohonan yang berdiri memberikan kesan horor di sebaliknya. Kita break dulu semua. Ku dengar suara leader memberikan aba-aba untuk beristirahat. Ya, kini sudah mencapai pohon bolong yang menandakan sudah di area pesanggerahan 2. Jalurnya gila, wo. Terdengar juga suara sahabat yang sudah beristirahat di atas sana. Lalu setelah sampai, ku istirahatkan badan bareng dengan mereka semua, mengatur nafas yang serasa sesak di dada. Ngopi dulu lah yuk, ngudut dulu. Jangan di sini bro, lanjut saja, nanti beristirahat lama di sini. Area yang angker ini mataku menelisik sebuah kemistisan yang beraura sangat kuat di sini. Pohon bolong juga merupakan gerbang ke alam gaib. Tarik nafas saja di sini, kalau mau ngecamp di atas saja. Imbuhku pada mereka sembari memberi peringatan. Oke, istirahat jangan lama-lama, 15 menit, kata Firman. Di sini Edo melihat ke arah Vika yang masih menatap ke arahnya. Sampai mereka berdua saling pandang dan kembali terlihat senyum menghias di wajah gadis misterius itu. Edo yang hanya membalas senyuman itu lalu memalingkan pandangan ke teman lainnya yang asik menikmati kepulan asap rokoknya. Dia hanya meneguk air untuk melunturkan dahaganya. Nggak beres ini, sejauh ini kami tidak menemukan atau berpapasan dengan pendaki lain. Bahkan gangguan dari sautan suara tadi, bau busuk juga sudah menghilang. Siapa gadis ini? Apa dia makhluk yang sengaja menemani pendakian saat ini? Hingga gangguan dari makhluk buruk rupa pun tidak terlihat di pendakian kali ini. Sampai mata Edo kembali tertuju ke gadis itu, yang kini sudah terdiam tertunduk seolah memikirkan sesuatu. Entah apa yang difikirkannya. Tidak terasa, waktu beristirahat sudah berlalu dengan cepat. 15 menit waktu yang ditentukan leader tim molor menjadi 35 menit. Sementara rasa lelah itu sama sekali belum hilang. Lanjut jalan yuk, ayo gerak, istirahat habis. Ayolah. Rasa lelah masih menyelimuti mereka semua, membuat enggan untuk melanjutkan perjalanan kembali. Tapi sudah harus mulai bergerak karena puncak masih jauh di atas sana. Saat semua sudah siap untuk melanjutkan kembali pendakian itu, di situ Edo masih terlihat duduk merunduk. Ayo yuk lanjut. Kakak duluan saja, sebentar lagi Vika nyusul. Di sini ujian sebagai sweeper pun terjadi. Tugas yang harus paling belakang untuk mengimbangi langkah yang paling lemah. Kalian duluan saja, biar aku barengin Ayu Vika. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan. Aku yang masih berdiri, melihat mereka bertiga yang semakin menjauh, dan tidak terlihat lagi mereka. Bahkan suara langkah kaki mereka juga kini sudah tidak terdengar lagi. Yuk, ayo nggak apa-apa. Di situ Vika hanya menggelengkan kepala. Kapan lanjut jalan yuk? Kita sudah ketinggalan jauh loh. Iya, ayo jalan. Saat dia mengangkat kepalanya, terlihat wajahnya yang sepucat mayat. Dengan senyum anehnya kali ini. Astagfirullah yuk, ayo sakit. Dalam pikiran Edo yang ketakutan karena mengira Vika terkena hipotermia. Nggak apa-apa kak. Lalu tangannya diulurkan untuk meminta bantuan berdiri.
Sebuah tangan yang sangat dingin dirasakan oleh Edo saat meraihnya. Sangat aneh. Batin Edo sambil memandang gadis yang memucat itu kembali tersenyum. "Jalan yuk, Kak," ucapnya sembari melepaskan tangan Edo yang mematung bingung itu. Kak Edo," panggil lembutnya membuyarkan lembunan itu karena benak selalu penuh pertanyaan. "Siapa kamu, Vika? Tunggu, dari mana kamu tahu namaku?" "Ditaulah, kan Kak Edo yang mau temenin Vika." "Temeni bagaimana maksudnya?" "Ya temeni mendaki lah, masa temeni mati?" Kata jawaban yang sangat aneh terdengar. "Hus, kita di gunung, jaga omongan." "Iya Kak Edo, ayo jalan, Vika mau cerita sama kakak sambil jalan." Sebuah keganjilan mulai memenuhi pikiran Edo yang terbesit, kalau memang Vika bukan manusia pada umumnya. Sepanjang perjalanan Vika dan Edo dibarengi oleh cerita panjang tentang siapa Vika sesungguhnya. Sepanjang perjalanan itu, Edo hanya mendengarkan tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Mengikuti langkah kecil menanjaki malam yang berkabut, menyisipkan misteri dari seorang gadis di depannya. Hingga terpampang tebing yang sangat terjal di area ini. Bebatuan menjadi dinding, dan akar pohon raksasa seakan membalut. Trek tegak menantang harus kami daki malam ini. Untungnya, jalur ini sudah dipasang tali hingga mempermudah pendakian. Terima kasih banyak untuk pendaki yang sudah memasang tali tambang di jalur rimba. Sangat membantu pendaki saat ini. Hingga tiba di lereng yang lumayan landai. Kelebatan hutan pun tergantikan dengan hamparan savana dan luas. Yang tanpa Edo sadari, ini bukan alam manusia lagi. Karena di jalur pendakian Gunung Kerinci sampai titik ini, tidak akan didapati area savana. Sebuah savana nan luas terhampar ilalang menghias. Juga bunga-bunga liar tumbuh di tepian jalur yang akan mereka berdua lewati. Suasana saat itu terlihat jelas. Hanya alam seakan temaram, bagai senja atau mau terbit fajar. Edo terus mengikuti langkah Vika sambil terus mendengarkan dia bercerita, sampai terlihat sebuah bukit dengan anak tangga tanah yang sangat rapi bagai buatan manusia. Setelah meniti anak tangga itu, Vika yang kini menggandeng tanganku dan langkah kakinya disamakan dengan langkah kakiku menaiki anak-anak tangga itu. Sampailah di atas bukit yang datar, dan terlihat sebuah kuburan dengan sekeliling tanah yang bersih terawat. Dalam gunungan tanah makam itu ada nisan kayu yang bertuliskan Vika Bawesti Pradita Dewi, lahir Lahat 12 Februari 1997, wafat 2016. Makam dengan tanah yang masih terlihat basah, dengan taburan bunga yang masih segar, terlihat seperti makam yang baru selesai menguburkan jenazahnya. Lekat-lekat mata Edo menatap makam itu, mau mengucapkan sepatah kata pun keluh terasa. Itu nama kamu?" "Ini kuburan Vika, Kak." Kulihat senyum di wajah sedihnya yang mulai membendung air bening di sudut matanya. Selama 4 tahun ini sendirian. Tidak ada satu orang pun yang bisa Vika temui, Kak. Edo hanya menelan ludah yang seperti duri yang menusuk tenggorokannya. Vika hanya mau minta tolong sama Kak Edo, karena hanya Kak Edo yang bisa Vika temui. Sampaikan maaf Vika ke Mama ya, Kak, karena tidak berpamitan waktu pergi ke sini dan tidak pernah bisa pulang kembali. Iya yuk, jangan panggil Ayu, panggil saja Vika. Vika akan tenang beristirahat setelah Kak Edo sampaikan pesan ke keluarga Vika. Isak tangis yang memecah di bawah langit remang-remang itu membuat haru Edo yang tidak bisa terasa ikut menjatuhkan air matanya, seakan bisa merasakan kesedihan gadis itu. Vika adalah seorang mahasiswa di sebuah universitas di kota Palembang, kelahiran kota Lahat.
Sejak kejadian itu, ia bersama teman-temannya yang merencanakan pendakian tanpa izin orang tua. Hingga restu seorang ibu tidak dia dapatkan sampai dia hilang dan meninggal dalam sebuah pendakian Gunung Kerinci. Terima kasih ya Kak Edo. Iya Vika. Ceritakan kepada keluarga Vika Kak. Membohongi mereka itu penyesalan yang sangat dalam. Mereka sudah besarin Vika. Papa yang harus bekerja keras untuk sekolahin Vika. Semua harapan mereka Vika pupuskan dengan sebuah kebohongan. Hingga Vika meraih tangan Edo. Masih terlihat senyum itu. Senyum di wajah gadis itu. Hingga semua menjadi gelap. Sebuah jabatan juga senyuman dari Vika untuk Edo. Setelah berjabat tangan, semua pandangan menjadi gelap dan Edo jatuh pingsan tak sadarkan diri. Pagi itu, Edo yang ditemukan oleh teman-temannya dalam keadaan pingsan di jalur terjal sebelum sampai di shelter 1. Terlihat ketika sahabatnya mengerubungi dengan beberapa pendaki lain di lokasi itu. Masih dalam keadaan bingung, mual, juga terlihat pusing di kepalanya. Terlihat sakit. Semua suara lirih terdengar, hingga beberapa kembali normal setelah diberikannya air minum pada Edo. Bro, kamu kenapa? Mana yuk Vika? Tanya Firman. Sudah semua turun, pulang. Ya mana Ayu itu? Di mana? Pertanyaan seorang leader tim yang kebingungan. Ayo pulang, Vika ada, sudah turun duluan dia. Kamu kuat kan bro? Kuat, ayo buruan turun. Dan semua pun melanjutkan perjalanan turun kembali ke base camp tanpa gangguan apapun. Hanya Edo yang masih selalu diam sepanjang perjalanan membawa sebuah pesan untuk mama juga keluarga Vika. Singkat cerita, mereka berempat telah tiba di kota Lahat, kota kelahiran, kota tercinta, kota yang selalu mereka rindukan. Dan sampailah pada ujung perpisahan, di mana keempat sahabat itu harus kembali pulang ke rumah masing-masing dengan membawa cerita Gunung Kerinci yang gagal mereka daki. Keesokan harinya, Edo mencari alamat rumah Vika yang ada di Lahat kota itu. Seharian penuh ia mencari seorang diri, dan baru di kesorean hari rumah itu ditemukan. Dengan datang bersilaturahmi, Edo sampaikan semua pesan dari Vika ke mamanya dan beberapa kerabat keluarga lainnya. Tak heran jika tangis haru kini menyelimuti keluarga itu. Selama ini mereka masih mengharapkan Vika untuk pulang dan menjadi bagian mereka lagi. Namun semua itu tidak akan pernah terjadi. Saat itu Vika hanya berpamitan melalui telepon ke mamanya kalau mau liburan bareng teman-temannya. Andai mamanya tahu jika Vika akan mendaki Gunung Kerinci bebarengan dengan teman-temannya, pasti sudah dilarang dan hal itu tidak mungkin terjadi. Keluarganya juga sudah tahu ketika Vika hilang dari teman sependakiannya yang mengabarkan waktu itu. Segala upaya sudah dilakukan, dari meminta bantuan tim SAR, juga menyewa jasa pendaki lokal untuk pencarian itu. Namun hasilnya nihil. Vika tidak pernah ditemukan. Setelah semuanya Edo sampaikan, akhirnya ia pun pulang dengan batin yang sudah lega. Pesan yang diemban sudah tersampaikan. Di keesokan harinya, Edo mendapat telepon dari mamanya Vika untuk hadir di pemakaman Vika yang kosong. Sebuah pemakaman yang ia hadiri bareng keluarga besar Vika dan ketiga sahabatnya. Suatu saat nanti, aku akan menjengukmu kembali Vika. Kini istirahatlah dengan tenang. Nantikan aku kembali dengan sambutan lembut tanganmu juga senyum manis itu. Tenanglah dalam dekapan kerinci. Jangan lagi ada rasa sepi juga air mata kesedihan. Pendakian Edo dengan ketiga sahabatnya di Gunung Kerinci, 12 Februari 2019. Bertepatan dengan tanggal ulang tahunnya, Vika Bawesti Pradita Dewi. Doa akan tercurahkan untukmu gadis alam. Damailah.
beristirahatlah dengan tenang.